أشهد أن محمدًا رسول وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas kisaran dua hadis dari kitab Al-Adab Al-Mufrad dari bab 262, yaitu bab Al-A'rabiyah. Bab Al-A'rabiyah. Dan kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan Al-A'rabiyah. Al-A'rabiyah yaitu kembalinya seseorang ke pedesaan. Kalau di tanda Arab, semakin desa itu semakin jarang pohonnya. Tapi kalau di kita, semakin desa ya semakin banyak pohonnya, semakin banyak tumbuhannya. Kita akan membahas dua hadis ini berkaitan dengan masalah bukan pulang kampung, tetapi balik tinggal di kampung bukan karena alasan yang dianjurkan oleh syariat seperti menjaga orang tua misalnya. Bukan. Jadi balik ke kampung untuk stay dan tinggal seterusnya di kampung, menjauhi perkotaan, ya. Dan itu ternyata ada hukumnya dalam Islam dan ada pembahasannya. Ini berbeda dengan mudik ya. Mudik itu kan sementara. Dan bahkan kadang mudik itu bagian dari birrul walidain dan silaturahim. Bisa menjadi bagian dari birrul walidain dan silaturahim. Kalau mungkin ada sebagian dari orang yang menyalahkan bahwa saya mudik ini tidak ada syariatnya. Secara khusus jelas tidak ada syariatnya, tetapi ketika uruf yang berlaku di negeri kita cuti atau liburan panjang itu ya di hari akhir Ramadan sampai sekian Syawal, maka momentum itulah kesempatan banyak orang untuk pulang kampung. Maka gaya hidup dan kebiasaan orang Indonesia itu dalam konteks ini tentu berbeda dengan orang Arab. Tidak berbeda dengan orang Arab. Di Arab aja Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitr. Kalau kita sebaliknya, Idul Fitri itu lebih diagungkan dibandingkan Idul Adha. Apakah ini salah? Ya, di Indonesia kurang tepat, harusnya lebih mengagungkan Idul Adha, tetapi ada faktor lain yang membuat kenapa kok di Indonesia Idul Fitri itu lebih dianggap besar. Ya karena itu silaturahim, mudik dan semisalnya. Karena urf yang berlaku di pekerjaan ya liburannya atau sekolah liburannya di waktu itu. Maka orang yang mungkin mengkritisi tentang adanya eksistensi mudik dan lebaran mungkin imma dia tidak punya kampung halaman di desa mungkin, atau ibu bapaknya sudah wafat mungkin, atau memang tinggal di dekat ibu bapaknya sehingga tidak merasakan keharusan untuk pulang kampung. Jadi masuk ke bab birrul walidain dan silaturahim. Tapi kali ini kita tuh membahas bukan masalah birrul walidain dan silaturahim. Kita membahas orang yang menjauhi perkotaan untuk ke pedesaan
Apa hukumnya? Dan di sini hadis pertama dan kedua insyaallah. Hadis pertama lebih global karena mencakup beberapa materi. Yang pertama ini bukan hadis Nabi SAW melainkan asar atau perkataan Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Rasulullah SAW. Cuman ada perbedaan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-kabairu sab'un. Dosa besar itu ada 7. Awaluhunna, yang paling pertama al-isyraku billah. Ini akan saya sebutkan komplit dulu dan terjemahan, kemudian nanti akan kita jelaskan secara rinci satu persatu. Yang pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua qatlun nafs, membunuh jiwa, yaitu membunuh manusia. Yang ketiga warumyul muhsanat, yaitu melempar tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terjaga. Yang keempat wal a'rabiyatu ba'dal hijrah, yaitu menjadi ndeso setelah hijrah. Nanti kita jelaskan. Kemudian berikutnya yang kelima al-firaru minaz zahaf, kabur dari peperangan. Kabur ini maksud adalah kabur karena ketakutan, bukan kabur karena strategi atau lainnya. Wa aklu malil yatim, yang keenam yaitu memakan harta yatim, anak yatim. Yang ketujuh aklu riba, memakan harta riba. Taib. Kita mulai dari yang pertama al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla itu dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Kata Allah Azza wa Jalla sebagaimana Luqman mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik pada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik, yaitu setelah wafatnya orang itu, dan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik. Barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang begitu jauh. Dan syirik ini merupakan dosa terbesar dari seluruh dosa. Syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dari segi kufur atau tidaknya, syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik besar yang melazimkan kufurnya pelakunya, dan syirik kecil yang tidak melazimkan kufur pelakunya. Dari segi terselubung atau tidaknya, dari segi zahir atau tersembunyinya, syirik juga terbagi menjadi 2, yaitu syirik yang zahir dan syirik khafi. Syirik yang zahir dan syirik yang khafi. Syirik yang zahir itu ya syirik yang jelas-jelas syirik gitu loh. Semestinya orang itu tahu kalau itu syirik. Jelas sekali itu syirik. Seperti menyembah patung, itu jelas sekali. Seperti mempersembahkan nasi tumpeng ke penghuni pantai selatan misalnya. Perdukunan yang benar-benar mengaitkan dengan syaitan, maka ini syirik yang zahir, yang jelas. Syirik yang jelas. Ada pula syirik khafi yang kata Nabi SAW. Sesungguhnya yang lebih aku takutkan atas kalian dibandingkan dengan Dajjal adalah asyirik al-khafi. Itu syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini tidak mesti syirik kecil, bisa jadi syirik yang besar, tetapi sangat tersembunyi gitu syubhatnya. Syubhatnya begitu terselubung sehingga orang itu nggak sadar kalau dia itu melakukan syirik besar. Contohnya, bagi sebagian orang jahil bertawassul dengan Nabi SAW setelah wafatnya, itu merupakan syirik besar. Namun orang-orang yang awam jahil tidak tahu. Tidak tahu. Contoh yang sekarang jadi nyanyian, Allah Allah aghithna ya Rasulullah.
Pernah dengar gak Pak? Masa anak harus nyanyi di sini? Hah? Coba. Nggak usah lah. Ini kan masjid ya, masa anak. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Atau yang gini aja, yang di majelis-majelis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi wahai Rabbku, bil Mustafa, bertawassul dengan al-Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana. Ya maksudnya dimbaligh, sampaikanlah maksud-maksud kami. Ya Rasulullah, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada Allah taala hajat kami. Ini tawassul yang syirik, dan ini syirik besar karena meminta kepada mayit. Ini artinya meminta kepada yang gaib selain Allah, maka ini mendoakan Allah dalam urusan doa. Dan ini termasuk syirik besar. Bagi orang yang berilmu dan mengetahui ilmu tauhid, maka hal ini jelas sekali bahwa ini syirik besar. Tapi kebanyakan dari manusia, terutama di Indonesia, menganggap justru ini ibadah. Bahkan didedangkan di setiap majelis bahkan. Sebelum ustadznya mulai pembicaraan, ini dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, dan seterusnya. Karena bukan karena mantan, karena sering dengar itu di masjid-masjid. Jadi hafal. Dari kecil kan, dari kecil kita disuguhkan seperti ini. Ya. Dan banyak seperti Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ya Allah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Ini jadi salah satu nasyid atau kasidah atau semisalnya yang banyak didengungkan. Kadang-kadang di masjid, di rumah Allah didengungkan. Padahal itu permohonan kepada selain Allah, yaitu kepada Rasulullah SAW. Mereka akan beralasan bahwasanya Rasulullah itu akan menjadi the only savior di padang mahsyar, yaitu akan menjadi seorang yang menjadi juru selamat di padang mahsyar, yang dengannya beliau akan memberikan syafaat uzma, yang semua orang di mauqif di padang mahsyar akan menuju tahap berikutnya di hari perhitungan amal. Jadi orang pada kepanasan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang pada kepanasan, semua pada ke nabi-nabi mereka, namun nabi-nabi mereka bilang apa? Nafsi, nafsi. Diriku, jiwaku, aku menyelamatkan diriku sendiri, gak bisa menyelamatkan siapapun. Baru kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad SAW tersungkur untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta. Dan akhirnya Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW berikanlah syafaat dengan izin dan ridha dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia, agar meneruskan perjalanan mereka di akhirat menuju ke hari perhitungan amal, supaya tidak terus menerus di padang mahsyar atau mauqif. Ini syafaat uzma. Semua dari kita membutuhkan syafaat Rasulullah SAW kelak. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita tidak boleh meminta kepada beliau alaihissalam apapun, setitik apapun itu. Tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya setitik apapun itu, maka itu syirik, bahkan termasuk syirik besar. Dikhawatirkan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu di antara contoh, dan itu khafi bagi sebagian orang, tersembunyi, terselubung, tidak diketahui oleh banyak orang sekarang, dari dulu sampai sekarang. Karena saking lembutnya, saking halusnya, dan saking seringnya ditawarkan di tengah masyarakat. Sesuatu itu kalau buruk, kalau udah jadi kebiasaan, itu nggak dianggap buruk lagi, bahkan dianggap sesuatu yang biasa. Tapi itu tentang syirik. Jadi syirik itu dosa terbesar. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Setelah syirik besar, syirik kecil. Adapun syirik kecil ini syirik yang tidak melazimkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi pelakunya mendapatkan ancaman, yaitu ancaman neraka, karena dosa besar. Contoh syirik kecil apa? Riya dalam beribadah atau amalan. Sum'ah dalam beribadah atau amalan. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Riya itu supaya pengen dilihat. Sum'ah supaya diperdengarkan namanya, atau supaya disebut-sebut namanya. Riya dan sum'ah ini penyakit dalam beramal. Misal azan,
Azan bagus, alhamdulillah, memikat orang. Tetapi kalau niatan azan tersebut supaya namanya digaungkan oleh orang-orang di antar lisan manusia, ini si fulan tahu nggak yang azan si fulan, supaya dibincangkan namanya, maka ini termasuk sum'ah. Begitu pula dengan membaca Al-Quran, baik menjadi imam ataupun membaca sendiri. Kalau maksudnya adalah supaya didengar oleh orang dengan tujuan dipuji, maka ini sum'ah. Maka ini sum'ah, baik kepada masyarakat sum'ahnya atau kepada perempuan, atau sebaliknya, yang perempuan ini baca Al-Quran supaya didengar oleh laki-laki, maka ini menjamak sum'ah dan juga menjamak itharus syahwah, yang membuat laki-laki itu malah justru bergejolak keinginannya. Ini nggak boleh. Perempuan hukum asalnya walaupun suaranya bukan aurah, suara perempuan bukan aurat, tetapi kalau tanpa hajat maka tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau misalnya bukan sum'ah, bukan ibadah, nyanyi, ya, enggak dalam konteks ibadah, nyanyi. Salah satu lagu roman picisan lah, pokoknya, lagu cinta-cintaan. Suaranya merdu bagus, supaya dipuji sama perempuan atau masyarakat. Apakah ini masuk ke dalam riya atau sum'ah? Tidak. Karena apa? Dia nyanyi, ini bukan ibadah, melainkan mungkin suatu hal yang melalaikan atau maksiat. Maka ini bukan masuk ke dalam syirik. Ya, bukan masuk ke dalam syirik. Tapi yang kedua, setelah masalah syirik, qatlun nafs, membunuh nyawa, membunuh jiwa. Membunuh jiwa. An-nafs di sini maksudnya adalah manusia yang tidak berhak dibunuh. Manusia yang tidak berhak dibunuh. Ya, maksudnya sebagai qatlun nafs bighairi haq, membunuhnya manusia tanpa hak. Maka membunuh manusia tanpa hak, maka ini menjadi dosa yang besar. Namun kita rinci, ikhwas sekalian, membunuh manusia itu ada 3 macam. Yang pertama qatlul amd, yang kedua qatlul shibhil amd, yang ketiga qatlul khata'. Qatlul amd yaitu melakukan perbuatan menyakitkan dengan niatan membunuh. Yang tidur tolong dibangunin, yang ngorok jangan sampai ngorok. Tidur boleh tapi jangan ngorok, soalnya nanti kerekam di ini, nanti kasihan di YouTube, nanti pada denger. Tidur fadol tapi jangan semuanya ya. Tolong sebagian jangan tidur. Enggak apa-apa, tidur enggak apa-apa, fadol. Anak-anak maklumi kok, emang namanya para kesatria nafkah itu emang jam-jam segini enak tidur. Tapi sebagiannya tolong jangan tidur ya. Yang pertama qatlul amd, membunuh dengan sengaja. Yang kedua qatlul shibhil amd, membunuh semi sengaja. Yang ketiga qatlul khata', yaitu membunuh tanpa ada kesengajaan sama sekali. Kalau ada yang bersuara dibangunin aja supaya ini ya, supaya nanti nggak menular ke anak terutama. Yang pertama qatlul amd, membunuh dengan sengaja, yaitu membunuh dengan intention dan dengan benda yang berpotensi membunuh secara umum. Secara umum biasanya benda ini berpotensi membunuh. Jadi membunuh atau melakukan perbuatan menyerang dengan intention, dengan sengaja. Jadi perbuatan mukul itu sengaja gitu. Dan media yang digunakan adalah media yang yaqtul ghaliban, yaitu yang biasanya bisa berpotensi membunuh. Ya, baik dengan musaddas, pistol, pisau, apalagi ikhwan. Anak karena enggak pernah membunuh orang jadi anak lupa. Apalagi ikhwan? Celurit, parang, arit. Nah, itu apa semua berpotensi membunuh. Ya. Maka ini masuk ke qatlul amd ya. Ini paling parah, ini hukum qisas terjadi nanti. Ada juga qatlu shibhil amd. Qatl shibhil amd, semi sengaja.
yaitu melakukan perbuatan tanpa intention namun dengan media yang berpotensi membunuh biasanya. Ya, melakukan perbuatan tanpa intention itu niatan maksud membunuh gitu loh. Tapi dengan apa? Dengan peralatan media yang berpotensi mematikan secara umum biasanya. Ini contohnya, antum lagi nyari burung di pohon. Kelihatan ada burung sana, antum tembak, ternyata dekat pohon kelapa dan ada orang lagi cabutin kelapa di pohon itu, malah justru pelurunya nyasar ke orang itu. Matilah itu orang. Ini namanya qatl shibhil amd, semi sengaja. Oke, ini namanya semi sengaja. Dia nggak sengaja, tapi dengan adanya benda itu, media itu seolah-olah sengaja gitu loh. Paham nggak sini, kawan? Ya, ya itu seperti itu. Ya, atau dia lagi latihan panah di lapangan terbuka tapi sepi gitu. Pas dia mana tiba-tiba ada apa namanya? Enggak, bukan, ini manusia. Jangan, tadi antum sebut apa tuh? Manusia, Pak. Kalau yang lewat ifrit ya alhamdulillah lah. Ya, tapi kalau misalnya ini manusia. Ya. Tiba-tiba ada anak kecil larian. Kagok kena. Itu kan tanpa intention kita. Enggak ada niatan ke situ gitu. Enggak ada niatan ke anak itu, tapi ya pas banget kena tek gitu kan. Ini namanya membunuh tapi semi sengaja. Ini hukumannya tidak sama dengan yang sengaja mutlak murni ini. Yang seperti ini insya Allah tidak ada hukum qisas karena tidak ada intention untuk membunuh. Maksudnya bukan tidak ada intention lagi, memang tidak ada sasaran ke situ gitu loh. Type yang berikutnya. Yang ketiga itu qatlul khata namanya. Membunuh membunuh dengan salah gitu loh. Yang ini adalah melakukan suatu perbuatan yang menjurus tetapi dengan peralatan atau media yang secara umum tidak secara umum tidak menimbulkan kematian, tidak mematikan. Tapi kelakuannya perbuatannya itu menjurus gitu, kayak mukul, nendang. Ini kan menjurus untuk menyakitkan. Tetapi media yang dilakukan dipakai untuk memukul atau menendang itu medianya bukan media yang mematikan. Contoh, misal ada di antara jemaah tidur, kemudian lempar pakai HP kepalanya, mati habis itu dia. Ya. Taib. Ini kan anak pertama perbuatan memang nggak ada niatan membunuh, tapi perbuatannya menjurus untuk menyakitkan dia gitu loh. Orang objek ini pengen saya sakitin gitu loh. Dan media yang secara umum nggak memungkinkan untuk mematikan, tapi qadarullah gitu loh. Dilempar pakai HP gitu loh. Blok gitu kan. Kena palanya langsung man rabbuka habis itu. Ya. Ya. Makanya seperti ini masuk qatlul khata. Dia tidak ada hukum qisas sebenarnya. Ya, nggak ada hukum qisas. Tapi bagaimana kalau misalnya bukan pakai media? Misal pengen mencelakakan seseorang tapi dengan tidak pakai alat. Tapi dengan ngajak dia ke jurang, kemudian dorong dia, jorokin. Ini masuk ke yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 3? Nomor 1. Ya, sengaja walaupun tidak ada media secara peralatan, tapi ada media secara perbuatan gitu loh, ada secara rencana gitu. Apa? Gini loh. Ya. Ya medianya jurang itulah gitu, anggaplah. Iya. Tapi kalau pengen ngejorokin orang doang, cuman ngejorokinnya itu ke septic tank gitu loh. Dan dia mati di situ. Septic tanknya cetek. Ya mati kebauan mungkin, nggak tahu lah kenapa.
Kira-kira apakah ini masuk 1, 2 atau 3? Ketiga ini. Ketiga. Kenapa? Karena ghaliban biasanya ini bukan media untuk mematikan gitu loh. Taib, bagaimana kalau ngejorokinnya ke genangan luas yang itu bekas tambang? Paham nggak maksud Anda? Yang mana ikan itu nggak bisa hidup di situ. Ya nggak? Teman-teman yang mungkin kerja di pertambangan, bekas galian tambang itu kan, kucur air hujan lama-lama kan genang tuh. Itu kan airnya kan berbahaya banget itu. Ngejorokin situ gitu, iseng. Jorokin situ. Iseng itu. Bukan karena pengen bunuh. Ah, lo bisa aja ngejorokin gitu. Kecebur dia, menggap-menggap, mati. Dan langsung berubah wujud tubuhnya karena faktor kimiawi di air itu yang dahsyat, ganas. Masuk mana ini? Ketiga mudah-mudahan. Afwan. Enggak, kedua ini maksudnya. Kalau memang dia tahu itu air itu ya. Kalau memang dia tahu. Tapi enggak ada intention untuk membunuh. Karena media yang mematikan dia itu media yang berbahaya. Memang ghaliban biasanya mati orang itu di situ. Kalau berhenti di situ mati, ya. Ini masalah qatl. Jadi yang masuk dosa besar itu yang pertama. Dan itu akan terwujud hukum qisas. Tapi yang mengqisas itu hanya siapa? Penguasa. Nggak boleh ormas, nggak boleh organisasi, nggak boleh DKM. DKM hukum qisas nggak ada, nggak boleh. Ini hukum Allah harus nih, walaupun pemerintah nggak melakukan, kita yang melakukan, kata ketua DKM. Ya besok-besok ketua DKM yang masuk penjara nanti, bahaya, nggak usah. Jadi ya udah, kalau memang di negeri itu nggak diterapkan hukum qisas, maka itu urusan pemerintah dengan Allah nanti di hari akhir. Begitu ya. Yang ketiga, waramyul muhsanat, melempar tuduhan zina kepada perempuan baik-baik. Melempar tuduhan zina terhadap perempuan yang muhsan, yaitu perempuan yang muhsanah, yaitu perempuan yang terjaga agamanya. Seperti perempuan jilbaber, perempuan bercadar. Menuduh zina pada mereka ya. Adapun kalau misalnya juga menuduh zina pada perempuan yang zahirnya memang petakilan, centil dan menggoda, maka ini tidak disebut muhsanat. Tidak masuk ke dalam dosa yang besar. Tetapi tetap waspada kalau kita menuduh seseorang berzina. Tapi memang perempuan yang suka lenggak-lenggok itu tanda-tanda dia pezina memang. Yang lenggak-lenggok di publik ya. Ya. Tapi ada orang perempuan lenggak-lenggok sendirian. Cuman masuk ke dalam semi pezina juga yang ada, yaitu perempuan tiktokers ya, yang mereka di depan HP terus lenggak-lenggok, itu masuk tuh. Walaupun pas keluar rumah kelihatan alim, tapi kalau di TikTok itu kelihatan wujud aslinya. Ya, maka yang seperti itu juga termasuk bukan muhsanah. Perempuan yang enggak menjaga agamanya. Tapi ini perempuan menjaga agamanya, entah karena hasad, entah karena apa faktor lain. Maka dilemparlah tuduhan padanya dia itu pezina. Maka ini masuk dosa yang sangat besar. Ya, dan ini pemerintah wajib untuk memberikan sanksi kalau misalnya dia tidak bisa membuktikan bahwa perempuan ini pezina. Dan termasuk sehukum dengan ramil muhsanat yang ini perlu diperhatikan oleh kita semua adalah melempar tudingan pelakor pada perempuan yang menjadi istri kedua bagi seorang pria. Siapapun itu yang ini istri sah. Istri sah dan dia tidak berzina dan dia hidup normal-normal saja sebagai istri. Kemudian ada tetangganya yang sebenarnya nggak ada urusan dengan keluarganya, itu menuding tuh pelakor tuh, istri kedua tuh pelakor tuh. Maka siapa yang menuduh seperti ini kan seperti menuduh bahwasanya fulanah itu telah merebut suami orang, berarti seolah-olah fulanah ini telah berzina dengan suami orang. Biasanya mak-mak tuh ya kayak gitu. Kalau bapak-bapak justru pengen jadi pelaku. Ya, berandai-andai malah. Biasanya mama, sensitivitas mereka itu tinggi dalam hal seperti ini.
Semoga Allah beri mereka hidayah ya. Iya, kadang seringkali begitu. Yang kedua dianggap pelakor. Lantas kalau Rasulullah SAW menikah dengan para sahabiyat itu, lah mereka terus apa namanya? Kalau perempuan, orang bilang itu kan para sahabat, beda. Loh, para sahabat manusia juga. Tabi'in banyak yang poligami, tabi'in banyak, dan seterusnya banyak yang dari para ulama. Berani nggak ngomong istrinya itu pelakor? Katakan, tanya kepada orang-orang itu, perempuan-perempuan itu atau orang-orang itu yang menuding istri kedua, tanya, antum punya ustaz ya? Punya. Ustaz antum istri berapa? 1, berarti cemen ustaz antum. Cari ustaz yang istri kedua, 3, 4. Cari. Oh iya ustaz, ini ada istri sana 2. Oke. Itu istri yang kedua, kira-kira antum berani gak bilang dia pelakor? Gak berani, Ustaz. Kenapa? Karena itu istri ustaz. Apa bedanya kalau istri ustaz dengan istri non ustaz? Ketika perempuan itu sah menjadi istrinya, mau kedua, mau ketiga, keempat, secara sah, secara syar'i. Kemudian antum atau anti bilang dia pelakor, maka nanti akan mempertanggungjawabkan ucapan lidah itu di akhirat nanti, dan berat itu urusannya. Apalagi tanpa sepengetahuan mereka, dan nanti sebarkan itu ke orang-orang. Julukan-julukan buruk itu, julukan busuk seperti itu. Ya. Seperti itu ya ikhwas sekalian. Hati-hati dengan rahmil muhsanat. Karena itu juga bisa terlaknat. Yang keempat, al-arabiyatu ba'dal hijrah. Yaitu menjadi ndeso. Kembali ke kampung setelah hijrah. Apa maksudnya di sini? Itu maksudnya sebenarnya ada sebabnya, yaitu di zaman Nabi SAW. Orang-orang kan pada hijrah ke Madinah. Maka ada kalender hijriyah, hijrah ke Madinah itu diwajibkan. Siapapun orang muslim wajib hijrah ke Madinah kecuali mustad'afin. Kecuali orang muslim Mekah yang ketika itu perempuan, anak kecil atau laki-laki yang memang tidak mampu. Tidak mampu untuk hijrah karena energinya kurang atau cacat atau gimana. Itu dimaafkan, enggak apa-apa, stay di Mekah. Nah, mereka semua pada hijrah itu yang mampu, kecuali yang mampu, kecuali yang berdosa yang tetap stay karena hartanya atau apa, stay di Mekah. Yang Mekah itu dikuasai orang-orang musyrik ketika itu. Rasulullah hijrah bersama sahabatnya, dibantu oleh orang-orang Ansor yang stay di Madinah dan welcome terhadap mereka. Nah, ketika udah hijrah ke Madinah, maka termasuk dosa besar kembalinya seseorang ke desa. Desa ini nggak mesti Mekah. Desa ini mungkin kampung halaman nenek moyangnya, yang ada di desa-desa gitu loh. Desa-desa di Arab yang jauh dari peradaban kota dan di tengah padang pasir. Maka ini termasuk dosa besar. Kenapa kok bisa dosa besar? Karena ketika itu peradaban Madinah itu sudah menjadi peradaban muslim syar'i yang ilmiah, dan ada Rasulullah di situ. Maka keluar dari Madinah untuk mencari maisha atau hidup seterusnya di desa yang jauh dari peradaban Islam, jauh dari syariat Allah, jauh dari keilmuan syar'i, maka itu termasuk menjauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Maka itu termasuk dosa besar. Ibaratnya kalau sekarang begini. Sekarang kalau boleh, ya enggak usah tunjuk tangan, tapi boleh dikatakan bahwa sebagian besar antum pada hakikatnya bukanlah penduduk asli Jakarta. Benar atau sahih? Ya kan? Kalau anak-anak kelahiran Pasar Minggu, Pak. Ya. Asli Kalibata, dekat sama sini. Ya, Anda yakin kebanyakan antum, atau bukan mungkin semuanya mungkin, karena dari kecil Anda nggak pernah lihat antum, jadi kayaknya antum kalau orang sini. Nah, antum melihat sendiri di Indonesia, di Jakarta ini, untuk ekonomi, insya Allah lebih mudah kan daripada antum cari duit di desa. Umumnya kan gitu. Karena konsumen di desa, komoditi perdagangan di desa, kecepatan muternya itu nggak seperti di perkotaan, apalagi Jakarta. Oke?
Nah, di perkotaan ini, di Jakarta, apalagi Bekasi, ilmu syar'i itu sebenarnya masih banyak ditegakkan loh. Ya selagi memang kemaksiatan banyak, betul. Tapi seimbang dengan banyaknya orang untuk sholat berjamaah. Sekarang cari mungkin di desa antum. Anda nggak meremehkan desa, bukan maksud meremehkan orang desa, bukan. Tapi kenyataannya, lihatlah sholat berjamaah di desa. Coba seberapa banyak sok? Kalau bukan desa itu, kalau bukan dekat sama pesantren atau sok di desa pada umumnya orang-orang Muslim awam abangan di desa. Sholat berjamaah itu sedikit, bahkan sebagian dari musola zuhur asar tutup sama sekali, komplit tutup. Hanya ada maghrib. Oke, isya udah mulai agak sepi. Subuh itu tinggal panti jomponya di situ. Beneran itu. Pas kita lihat, orang yang sudah tua, yang udah mungkin bentar lagi itu wafat. Itu yang subuh-subuh datang. Pada kemana? Coba kalau antum lihat di perkotaan. Maksudnya di Jakarta ini. Bandingkan sama Jakarta ya, tempat tinggal kita ini. Sama Bekasi, dekat sama Bekasi sini. Itu masjid-masjid walaupun musola masih pada datang, pemuda bahkan sebagian datang walaupun subuh. Ini sebenarnya balance gitu loh. Ya. Kemudian untuk mencari kajian ilmiah lebih mudah. Coba antum di desa. Ada sih kajian, tapi ya ustadz kampung, ya materinya itu aja dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang itu terus. Toharah pun itu terus gitu. Ya bagaimana mau nggak diremehkan? Gimana mau maju ke ilmuwan kalau itu saja mandek, dan itu pun cara ngajarnya cocoknya buat ibu-ibu. Kalau kita tanya belum tentu ustadznya mau jawab. Kalau ustadznya jawab pun jawab belum tentu pakai dalil. Berbeda dengan ustadz-ustadz di kota misalnya. Masya Allah. Alhamdulillah dapat tempat tinggal yang lebih afdol gitu loh. Untuk kajian ilmu di weekend, antum libur weekend, free time, antum bisa ke kajian ini, ke kajian itu, masya Allah. Artinya di sini dari segi syariat antum bisa dapat ilmunya. Dari segi ma'isyah Allah lebih mudahkan dibandingkan di sana. Nah, sekarang ketika antum malah justru kembali ke kampung dan bukan karena alasan syar'i seperti seperti menjaga orang tua, ya, atau mungkin ada amanah wasiat, tapi karena memang udah pengen aja ke kampung, padahal tahu di kampung itu ilmu syar'i nggak ada, makanya dosa. Beneran Pak. Berbeda halnya kalau ada alasan syar'i. Contoh misal antum, coba Pak, antum orang mana Pak? Padang. Kantornya di Padang. Tadi kantor Padang apa? Orang tua. Kelahiran Padang. Oh, orang sini berarti. 1 tahun. Lahirnya di Bengkulu, Ustaz. Kompleks. Enggak, udah. Mana cari yang jelas, yang gampang aja lah. Enggak, udah. Udah yang gampang aja cari. Udah. Antum ceritain lah, jadi kepikiran hidup antum, enggak usah. Enggak usah. Kayak yang simpel aja. Misal antum adalah orang agak kelahiran Padang gitu ya. Terus ke Jakarta untuk kuliah di Lipia misalnya, kuliah di Fakultas Syariah, Masya Allah, belajar ilmu syar'i. Oke. Kemudian setelah itu alhamdulillah udah mapan ilmu syar'i, antum balik ke Padang untuk dakwah. Nah, ini baru alasannya syar'i, untuk menyebarkan ilmu. Ini berkah banget ini. Membuka lahan dakwah. Ini pahalanya sampai wafat juga insya Allah akan terus mengalir gitu loh. Tapi kalau alasannya cuma murni karena adalah pengen bisnis tanaman doang di kampung, udah gitu doang, udah. Pengen supaya lebih rehat, lebih istirahat, udah penat di kota. Bukan karena menghindari fitnah dalam beragama, bukan, melainkan ya sumpek aja di kota, sumpek macet dan seterusnya. Macet itu suatu ujian yang sebenarnya nikmat, ikhwan. Nikmat kalau lancar. Nikmat kalau antum punya hafalan untuk murojaah, kalau antum sambil dengar kajian, sebenarnya nikmat. Tapi kalau antum diem aja sambil mikirin datangnya jodoh atau datangnya jodoh berikutnya, itu capek. Capek beneran. Tapi coba sambil zikir, itu sebenarnya nikmat, kesempatan.
Karena mungkin kalau udah sampai rumah, antum nggak bisa zikir. Karena istri kemudian curhat macam-macam, harus dengar antum. Harus dengar. Walaupun cuma gitu dong, ini harus dengar. Itu hukumnya udah fardu ain bagi mereka tuh. Iya. Jadi harus dengar. Tadi macam di jalan pulang itu nikmatin ya kawan. Kehidupan madani ini artinya madani itu dekat qarib, antar orang dengan orang itu dekat, maksudnya perkotaan. Memang ada tantangan tersendiri, tapi ada kenikmatan tersendiri yang itu tidak antum dapatkan di kehidupan desa. Betul, di kehidupan desa sekali-kali kita perlulah ke desa untuk silaturahim atau refreshing. Tapi kalau untuk tinggal di sana hanya karena masalah duniawi ya, maka itu nggak boleh. Kecuali kalau kota ini memang sudah terjadi fitnah yang luar biasa di dalamnya, kerusuhan yang besar, pembunuhan berantai, tidak aman kota ini, fadl antum pergi. Karena di sini ada maslahat syariah yang boleh antum tunaikan, yaitu keselamatan diri dan nyawa. Atau di kota ini isi kekufuran semua, di mana-mana syirik, di mana kufur, maka antum bahkan bukan hanya boleh, wajib pergi walaupun ke desa. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam Kitabul Iman, disebutkan bahwa saya boleh jadi suatu saat ada seorang itu hartanya cuma tersisa kambing-kambingnya, gembalaan dia doang, dan dia menuju ke gunung untuk tinggal di sana sendirian demi menghindari fitnah di perkotaan. Itu ada. Nanti suatu saat ada seperti itu. Jadi orang di perkotaan itu terlalu sibuk dengan keduniaan dan maksiat itu luar biasa di kota itu, ibadah nggak dijalankan, maka dia mendingan dia punya kambing untuk dia gembala di suatu tempat yang terpencil di gunung. Kenapa kambing? Karena dengan kambing dia bisa makan dan kambing bisa beranak pinak ya di gunung sendirian. Itu ada yang seperti itu kelak, dan itu boleh ketika memang daerah tempat kota itu sudah kadung luar biasa maksiatnya. Ya, kemudian yang berikutnya ke dosa besar yang kelima, al-firaru minaz zahf. Kabur dari peperangan, kabur karena ketakutan, kabur karena pengecut, maka ini termasuk dosa besar. Yang berikutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yatim adalah anak kecil yang wafat bapaknya dan dia kondisinya belum baligh, maka itu anak yatim. Wafatnya bapaknya ya, bukan ibunya. Yang wafat bapaknya. Berarti tidak ada lagi yang menafkahi secara primer. Ingat, kalau kita lihat kenyataannya, orang yang wafat bapaknya itu, keluarga bapaknya belum tentu mau menanggung beban terhadap keponakan mereka. Biasanya dibiarin aja gitu, ditelantarin. Orang itu banyak enggak berlomba-lomba untuk menolong, malah justru mencuekkan seperti itu. Padahal itu paling besar. Maka di sini kalau anak yatim, bapaknya kaya, tajir, ternyata setelah wafat, alhamdulillah dapat warisan anak yatim itu. Maka memakan harta anak yatim itu haram, dosa besar. Dan harta anak yatim itu dititipkan ke siapa? Dititipkan ke walinya atau wasinya. Wali atau wasi. Wali itu adalah walinya, ya, yang menjadi wali hartanya, menjadi pengurus hartanya dari orang tua, mungkin ibunya lebih afdol. Yang lebih afdol ibunya yang mengelola hartanya. Atau wasi, wasi itu adalah yang menjadi objek wasiat bapak almarhum ini. Misal bilang, nanti kalau aku meninggal tolong harta warisan untuk anakku yang masih kecil ini dipegang oleh Pak Fulan atau Ustadz Fulan. Misalnya, itu wasi namanya. Ya, bisa seperti itu. Ya. Nah, ajaibnya ya, jangankan kayak gitu, jangankan ke step wasiat atau ke step penjagaan harta anak yatim ya Pak. Sekarang itu masih banyak keluarga-keluarga yang kalau bapak kepala keluarga wafat, warisan nggak dibagi-bagi, melainkan warisan untuk anak sulung, anak yang udah bangkotan, yang anak-anak senior kakak-kakaknya yang paling buncit dari bungsu itu nggak dapat warisan, nggak pakai hukum Allah, pakai hukum rimba. Dan ini banyak loh, terutama di kampung-kampung. Jadi tugas itu masih panjang Pak. Dan mungkin mohon maaf, mungkin keluarga sampean bisa jadi kayak gitu.
Mohon maaf, ini bukan meremehkan, tapi bisa jadi kamu sampean kayak gitu, keluarga sendiri bisa kayak gitu, dan itu ketika antum menghadapi persoalan seperti ini berat. Apalagi kalau antum sebagai anak bungsu, atasnya kakak-kakak yang memang apalagi mereka lagi butuh duit, ya udah habis itu harta. Antum nggak dapat apa-apa kecuali makan hati. Ya udah. Itu terjadi banyak. Jangankan masalah anak yatim gimana, ya orang di keluarga aja banyak yang nggak membagi warisan. Ya. Kemudian yang ke-7, wa aklu riba, memakan riba. Aklu riba, memakan riba. Ingat, aklu riba ini memakan riba. Itu beda dengan al-intifa. Ya, bi'aqdir riba, mengambil manfaat dengan akad riba. Itu beda ya. Contoh. Antum punya rekening di bank konvensional kan? Ayo jujur ya, Pak. Hah? Biasanya kan kantor kayak gitu mensyaratkan. Masa pakai amplop? Emang kajian? Antum kan gak kajian kan? Iya, yang bayar antum kan kantor bukan DKM. Iya, antum ya pakai transfer lah. Secara otomatis ke rekening masing-masing perwira kan? Ya. Dan biasanya perusahaan itu kan mensyaratkan bank tertentu kan? Nggak bisa, pokoknya saya mau pakai bank ini Pak. Wah udah terserah kamu mau digaji apa enggak. Nggak mungkin kan antum bersikukuh kan nggak bikin rekening baru. Ya udah biarin saya nggak digaji, yang penting saya nggak pakai bank itu. Nggak mungkin antum pakai filosofi seperti itu. Ya buat apa kerja kalau kayak gitu kan? Antum pakai bank itu, punya ada rekening itu. Dan rekening itu berbunga. Enggak? Ada ininya apa bunganya, walaupun per bulan berapa mungkin ya namanya tabungan yang kalau misalnya antum habis ngambil ATM kecuali saldo antum langsung kayak gini kan. Ya kan, supaya nggak kelihatan sama orang belakang, ya, malu lah gitu ya, malu. Ketika antum ngecek rekening koran pun, ya ngelihat bukan rekening koran, dia apa nih, M-banking ngecek pun, ya cuman berapa 400 perak misalnya. Iya. Antum mau pesan atau order rekening koran di banknya langsung pun orang banknya juga ngapain order rekening koran, orang transaksi jarang gitu kan. Iya. Walaupun cuman GoPay 500, itu riba tetap, bunga, riba. Ya, tapi sekarang kan ketika antum bikin akun, itu kan mesti ada perjanjian dan ada klausul bunga lah, klausul ini. Antum kan disuruh tanda tangan beberapa kali. Ini berarti antum melakukan agreement dan kesepakatan setuju dengan itu. Asal hukumnya itu dosa. Tapi ini bukan memakan harta riba. Bedakan. Ini hanya mengambil fasilitas dari akad yang di situ ada klausul riba. Paham nggak, ikhwan? Kecuali kalau antum makan juga itu duit itu, udah digopek dimakan pula. Dosa besar cuman gopek loh. Gopek, antum beli di warung, gopek sugus. Itu pedagangnya udah nggak usah bayar lah, udah kasih. Itu, saking gopek nggak ada harganya sekarang. Tapi ini namanya riba, uang bunga ini ya haram tetap. Nah gimana kalau misalnya ternyata tabungan antum ratusan juta, bahkan sampai miliar misalnya. Ya per bulan rate-nya berapa itu? Misalnya berapa puluh atau berapa ratus ribu, Masya Allah. Antum ambil juga itu, Masya Allah. Ya ini makan riba berarti ini. Ini makan baru nih, makan. Beda dengan orang yang memang hanya sesuai kebutuhan saja untuk transaksi, atau mungkin mau nyimpan duit. Tapi kalau nyimpan duit ahsannya di bank syariah tertentu ya, emang akadnya tanpa riba. Tapi kalau transaksi kan kadang-kadang, apalagi pedagang, konsumen tuh kadang-kadang nggak mau kalau pakai beda bank. Kalau sekarang udah ada flip misalnya, nggak mau. Ada ini nggak? Waduh, ya udah nggak jadi dah. Ya susah sekarang. Oke, jadi harus punya akun ini dah. Oke lah, untuk keperluan darurat aja transaksi. Dan ini tidak masuk ke dalam aklu riba mudah-mudahan. Tetapi khawatirnya masuk seperti orang yang menyetujui adanya riba. Tapi semoga Allah maafkan kita karena ini hal yang saat ini memang tidak mudah untuk punya satu nomor rekening ya. Baik. Satu lagi terakhir. Ini terakhir 4 menit 3 menit ya. Bab sakinul qura, yaitu orang yang
tinggal di qura, yaitu desa, kampung. Dengan syaratnya dari Thauban, dia berkata, Rasulullah berkata kepada saya, la taskunil kufur fa inna sakinal kufuri kasakinil kubur. Janganlah kalian bertempat tinggal di kufur, yaitu kampung yang jauh dari orang. Sepi, kampung sepi. Jangan tinggal di kampung sepi, pedesaan sepi, jangan. Jangan menjauh dari masyarakat yang di sana ada orang berilmu gitu loh. Ya, jadi tinggal di orang-orang desa yang nggak ngerti apa-apa, jangan kayak gitu. Karena fa inna sakinal kufuri kasakinal kubur. Karena sesungguhnya orang yang tinggal di pedalaman itu seperti orang tinggal di kuburan. Itu disebutkan oleh Rasulullah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, dan ada pula sebagian ulama yang mendhaifkannya. Artinya bersyukurlah kalau misalnya teman-teman kita nih sudah di perkotaan yang kajian seperti ini itu banyak, mudah di mana-mana, banyak di masjid-masjid. Itu alhamdulillah. Ya bersyukur. Ya, Anda juga pernah observasi di satu kampung, salah satu kampung orang tua nenek moyang Anda di daerah Sunda yang mana udah mati, kajian di sana udah nggak ada. Padahal masyarakat bisa sampai ribuan loh, tapi nggak ada kajian. Pemuda-pemudanya itu cuman hobinya ngetrek pakai motor-motor bodong. Udah gitu, nggak ada yang motor, nggak ada penggerak untuk ke ilmu sama sekali di kampungnya nggak ada. Maka ya Allah, kesian ya kampung-kampung. Memang perlu ada dai-dai yang terjun ke sana. Tapi dai bukan pekerja. Kalau pekerja ya nyari duit di sana susah. Ya, tapi kalau dai insyaallah bisa ladang pahala. Ya, mungkin sekian dari ana, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.